نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan titipan nikmat oleh Allah yang begitu banyak. Bukan karena semata-mata kita kaya, bukan semata-mata karena kita sehat, bukan semata-mata kita punya harta kekayaan yang berlimpah. Namun ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita hadir di sini karena anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita sampai di tempat yang berbahagia ini. Karena begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang Allah karuniakan kesehatan, yang Allah karuniakan harta benda berlimpah, yang Allah karuniakan jabatan, kekuasaan, namun Allah tidak memberikan karunia untuk menggerakkan kakinya untuk melangkahkan ke rumah Allah. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sayogianya dengan karunia yang luar biasa yang Allah karuniakan sampai dengan siang hari ini, kita senantiasa meningkatkan takwaan kita, kedekatan kita, nilai-nilai kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah terkenan menambah karunia nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada qudwah, contoh terbaik kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sampai dengan siang hari ini pula kita semuanya masih memaksimalkan diri untuk senantiasa berqudwah, senantiasa untuk mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW semampu yang bisa kita laksanakan. Agar kelak Rasulullah memberikan syafaat kepada kita tatkala tidak ada syafaat satupun, dan syafaat Rasulullah itulah yang kita tunggu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tangan kita, indera kita, kaki kita, seluruh jasad kita berpeluang untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki kita tidak terkadang melangkah ke tempat-tempat yang seharusnya kita tidak melangkahkan ke situ. Tangan kita yang harusnya tidak melakukan gerakan-gerakan yang itu kemudian dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita melakukan. Mata kita, mulut kita, telinga kita, semuanya berpeluang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun hati kita, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, berpeluang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Sulam Tauhid, Syekh Abdullah bin Hasan menguraikan berkenaan dengan maksiatnya hati yang kita lakukan. Paling tidak ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada 40
membuat hati kita bermaksiat kepada Allah. Apa itu? Yang pertama, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, ar-riya. Beramal atau aktivitas kita yang kemudian ada rasa, ada keinginan bahwa amal kita itu pengen dilihat oleh orang lain. Itu bagian dari maksiat kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan riya. Tiba-tiba kita menjadi orang yang paling khusyuk dalam sholat kita karena ada orang yang menyaksikan. Tiba-tiba kita bisa berinfak dengan infak yang maksimal banyak karena ada orang yang mendengar amal kita. Tiba-tiba kita melangkahkan kaki kita dengan semangatnya ke tempat-tempat ibadah karena ada orang yang menyaksikan langkah kita. Naudzubillah. Dan itu bagian dari maksiat hati kita ketika terbesit di dalam hati kita dengan amal aktivitas kita, kemudian kita ingin, wah, ada orang ingin dilihat orang lain, yang itu kemudian mengotori amal dan aktivitas kebaikan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan kepada Rabbnya, falyamal amalan shalihan, maka beramallah dengan amal-amal yang baik. Wa la yusyrik bi rabbih ahada. Namun jangan sampai kemudian kita menyekutukan Allah dengan amalan-amalan itu dengan sesuatu apapun. Sebagian ulama mengkategorikan bahwa riya itu bagian dari syirik kecil karena menduakan Allah. Ibadah kita, aktivitas sosial kita, seluruh amal kebaikan kita dua bukan hanya untuk Allah, tapi hanya ingin dilihat oleh manusia. Sehingga sebagian ulama mengkategorikan riya itu bagian dari kesyirikan kecil. Karena kita beramal hanya untuk manusia, bukan semata-mata untuk Allah. Itu yang pertama, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat. Sehingga kalau kita ingin beramal, beraktivitas kebaikan agar menghilangkan riya dalam hati kita, kita tata niat kita benar-benar, sehingga kita tidak terjerumus dengan riya yang menjadi bahan godaan setan yang melalaikan. Dengan riya itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, amal kita akan sia-sia, tidak sampai kepada Allah. Hanya ada rasa wah di hadapan manusia saja. Allah tidak berkenan menerima ibadah amal soleh kita dengan besitan riya ingin dilihat oleh manusia. Kami yang mengintona terhadap khairan wajah, kami yang mengintona syakran. Sekecil apapun, jika kita beramal kebaikan, pasti akan terima kebaikan itu. Dan sekecil apapun amal perbuatan kita yang ketika itu jelek, maka Allah juga akan membalasnya. Sehingga benar-benar kita tata hati kita.
benar-benar kita kuatkan niat kita bahwa seluruh aktivitas kebaikan kita, seluruh aktivitas amal soleh kita niatkan kepada Allah SWT, bukan karena riya, bukan karena manusia. Yang kedua, masyarakat muslimin jemaah rahimahullah, maksiat hati, yaitu sifat ujub, takabur, sombong, angkuh, dan merasa benar. Itu yang benar. Abu Jahal, Abu Lahab, bukan mereka orang yang tidak tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah itu suatu kebenaran. Tapi di hati mereka tertanam rasa kesombongan, keangkuhan, sehingga kebenaran itu sulit untuk mereka terima. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima amalan-amalan orang yang takabur, amalan-amalan orang yang sombong, yang terbesit di hadapan hatinya, kamu tidak sah. Kesombongan ini masyarakat muslimin jemaah rahimahullah, yang kemudian menjauhkan kita dari surganya Allah. Karena takabur, karena sombong itu adalah bagian Allah. Tidak sepatutnya kita sebagai hamba kemudian memakai bagian Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi qawlan min tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terbesit rasa sombong, walaupun itu sebiji zarah, walaupun itu kecil di dalam hati kita, tapi ketika kita ada rasa sombong, Allah tidak terkena memasukkan kita ke dalam surga. Apa sih yang harus kita sombongkan? Allah menciptakan kita dari setengah tangan. Allah menciptakan kita dari air mani yang tidak ada nilainya kalau kita tahu. Kenapa kita berani bersombong? Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hina itulah diri kita. Kenapa kita berani-beraninya memakai pakaian Allah? Al-Mutakabbirun, yang patut sombong dan Allah Subhanahu. Rendahkan hati kita, lembutkan hati kita. Jangan sampai terbesit kemudian menjadi maksiat kepada Allah karena tertanam rasa sombong di dalam hati. Oh, ini masjid kalau tidak ada saya. Oh, ini bangunan kalau tidak ada saya. Oh, ini kegiatan kalau tidak ada saya. Kesombongan, keangkuhan, menolak kebenaran, kita hilangkan dalam jiwa, kita hilangkan dari dalam hati. Sehingga saat terimanya doa masyarakat muslimin jemaah itu hanya ada dua ketika kita berdoa. Kita merasa butuh kepada Allah dan kita merasa hina di hadapan Allah. Ketika kita merasa bahwasanya doa kita dikabulkan oleh Allah, dua syarat itu harus tetap. Ketika kita sudah merasa hina, kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah berarti doa kita. Ketika
kalau kita merasa kita lebih bisa menyelesaikan urusan kita, masalah-masalah kita, berarti kita merasa tidak butuh pada Allah SWT. Kita merasa bisa. Bagian dari kesombongan hati. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin jemaah-jemaah, hasud dan dengki itu jadi bagian dari maksiat hati kita kepada Allah SWT. Sifat tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat yang lebih dibandingkan diri kita. Seakan-akan diri kita yang lebih layak mendapatkan nikmat itu. Kok dia sih mendapat mobil? Kok dia sih mendapat uang banyak? Kenapa dia yang bisa bangun rumah tinggi dan mewah? Kenapa dia yang bisa tersenyum? Orang-orang yang kemudian melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian ada rasa tidak suka, itulah yang kemudian hati kita kotor karena hasud. Wala